Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Allah, dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, bertemu lagi dengan Miss Eka di hari Selasa di tanggal 22 September 2020 dalam mata pembelajaran tematik. Hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita selanjutnya. Nah, kita ucapkan lafaz basmalah dulu sebelum kita mulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Nah, materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ketiga, setelah mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, bidang ekonomi dengan terperinci. Dan yang keempat, setelah berlatih, siswa mampu mengidentifikasi interval nada lagu Mariam Tomong dengan tepat. Kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita akan mempelajari, di sini ada teks yaitu rambu lalu lintas. Nah, kamu masih ingat kan bahwa rambu lalu lintas itu merupakan salah satu listrik yang menggunakan rangkaian paralel. Nah, mari kita baca bersama-sama rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Nah, tahukah kamu siapa yang menemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Nah, Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, abang kakak, mengenai penemuan Morgan ini sudah kita pelajari di materi pembelajaran sebelumnya ya, yaitu penemuan tentang lampu lalu lintas. Nah, didasari dari dia merasa peduli terhadap lingkungannya, di mana dia tidak ingin terjadi banyak kecelakaan. Nah, bahkan alhamdulillah dengan adanya lampu lalu lintas, keadaan di sekitar jalan raya atau bahkan perjalanan kita insya Allah akan lebih amanah, asal dengan syarat kita harus mematuhi kewajiban kita, yaitu patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Ketika lampu merah itu artinya adalah berhenti. Ketika lampu kuning itu menandakan hati-hati, bersiap, baik itu untuk berhenti maupun berjalan. Kemudian hijau itu menandakan untuk berjalan. Jadi jangan kebalik ya abang kakak. Jadi jangan kita anggap semua lampu itu warna hijau, artinya kita jalan aja, tidak melihat keadaan sekitar. Jangan, nah itulah yang bisa merugikan diri sendiri dan bahkan orang lain. Nah, kalau kamu perhatikan di teks tersebut, ada beberapa kata yang tidak menggunakan kosakata baku. Nah, Miss Eka berikan contoh satu. Nah, satu yang Miss Eka temukan di sini adalah ngelihat. Nah, jadi ngelihat itu merupakan kosakata non baku. Nah, perbaikannya apa? Melihat, benar. Nah, jadi abang kakak silakan kamu temukan di sini. Nah, setelah Miss Eka teliti di sini ada 4 kosakata yang non baku. Nah, silahkan kamu perbaiki, silahkan kamu tulis di dalam tabel tersebut. Ini merupakan latihan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia atau latihan tematik kamu. Silahkan kerjakan di buku latihan tematik kamu. Jadi mudah ya, kamu baca kembali, kamu cermati, kemudian kamu amati. Nah, mana kosakata yang non baku silahkan kamu tulis di tabel sebelah kiri. Nah, perbaikannya menjadi kata apa? Contohnya tadi ada kata ngelihat, nah itu kata non baku. Kosakata yang bakunya adalah melihat. Mudah ya abang kakak? Nah, silahkan dikerjakan. Selanjutnya kita masuk ke materi PPKN.
Nah, selain lampu lalu lintas, ternyata terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya. Kita harus mengamati gambar rambu-rambu tersebut. Nah, abang kakak di sini ada 7 gambar rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama itu ada stop, kemudian yang kedua ada gambar segitiga terbalik, kemudian yang ketiga ada gambar silang, kemudian yang keempat ada di mana ada gambar motor, kemudian dia disilang, kemudian ada yang kelima ada tanda panah dengan bacaan Cibitung, kemudian yang keenam ada seperti tanda kesehatan dan berangkar atau tempat tidur di rumah sakit, kemudian yang ketujuh ada di mana ada menunjukkan lokasi beserta dengan jaraknya. Nah, abang kakak, selain lampu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas itu dibuat juga agar kita mematuhi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Nah, kewajiban kita apa? Ya, saat berkendara kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Contohnya seperti lampu lalu lintas tadi. Ketika kita sedang berkendara, ketika lampu itu menandakan merah, maka kewajiban kita adalah menaati peraturan tersebut, yaitu kita harus berhenti. Nah, ketika kamu bahkan menyelonong atau mengambil jalan orang lain yang seharusnya kamu berhenti, nah berarti kamu sudah tidak patuh terhadap kewajiban kamu. Nah, jadi selain lampu lalu lintas, di sini kita akan membahas mengenai apa-apa saja kewajiban kita terhadap rambu lalu lintas yang lain. Nah, kalau yang pertama itu mudah ya, di situ stop berarti menandakan kita harus berhenti. Kalau yang kedua, kira-kira apa? Nah, coba Miss Eka kasih waktu, silahkan kamu post video ini. Nah, silahkan kamu post video ini, kamu boleh mencarinya di internet. Miss Eka beri waktu. Nah, silahkan di post videonya. Bagaimana? Sudah? Nah, ketika kamu sudah mencari, mari kita sama-sama berdiskusi. Mari kita mendiskusikan mengenai rambu-rambu lalu lintas. Nah, keterangan berikut di sini ada 6. Mohon maaf ya abang kakak, untuk yang nomor 4 itu Miss Eka lupa mencantumkan keterangannya. Nah, kita bahas. Nah, yang pertama di rambu atau tanda tersebut menandakan harus berhenti. Nah, kedua, segitiga terbalik. Miss Eka ulang. Di mana yang pertama itu menandakan kita harus berhenti. Kemudian rambu yang kedua, segitiga terbalik, menandakan dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan. Jadi ketika kita berjalan lurus ternyata mengakibatkan misalnya kemacetan, rintangan, maka alangkah lebih baiknya kita mengambil arah yang lain. Kemudian yang ketiga, di sini ada seperti tanda silang atau tanda cross. Nah, di situ artinya dilarang berjalan terus. Biasanya ini pada perlintasan kereta api. Biasanya sebelum rel kereta api di jalan raya itu kan ada palang kereta api ya. Nah, biasanya di situ ada tanda seperti ini. Berarti menandakan kita dilarang berjalan terus. Nah, jadi harus hati-hati. Sedangkan yang keempat, mohon maaf di sini keterangannya tidak Miss Eka buat. Di situ artinya kita dilarang menggunakan sepeda motor. Nah, ada di jalan-jalan tertentu yang di jalan tersebut tidak bisa menggunakan sepeda motor. Misalnya minimal di jalan tersebut harus menggunakan roda 3 atau roda 4 seperti mobil. Jadi, ini artinya menandakan bahwa kawasan tersebut dilarang mengendarai sepeda motor. Kemudian yang kelima, perhatikan di sini di keterangan nomor 4 yaitu menunjukkan ke arah kiri itu adalah daerah Cibitung. Kemudian yang keenam, dengan gambar dan tanda rambu seperti ini itu menandakan rumah sakit. Nah, yang terakhir di nomor 7 yaitu di keterangan nomor 6 berarti menuju ke daerah Dieng itu sekitar 10 km. Jadi biasanya kalau kita di posisi itu melihat tanda seperti itu berarti menunjukkan bahwa Dieng itu berada 10 km dari tempat kita berada saat ini. Nah, itulah keterangan-keterangan mengenai rambu lalu lintas. Jadi abang kakak kamu atau kita sebagai warga negara yang baik, mari kita patuhi rambu-rambu tersebut. Mari kita jalankan kewajiban kita sebagai warga negara dengan penuh tanggung jawab. Nah, ketika ada rambu-rambu lalu lintas jangan dilanggar, harus kita patuhi. Bisa ya? Saya yakin kalau kamu anak yang cerdas, soleh dan soleha, insya Allah kamu akan patuh terhadap rambu lalu lintas dan melaksanakan kewajiban kamu dengan penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran IPS. Nah, abang kakak masih ingatkah kamu tentang penemuan radio? Nah, baru kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat. Nah, apa saja perubahan tersebut? Mari kita pelajari. Nah, radio pada zaman dahulu ketika belum ada radio, orang-orang kalau mau mengirimkan informasi, misalnya berita di satu kota tertentu, itu kita akan memperoleh informasinya itu lama gitu. Nah, dengan adanya radio, kita bisa mendengarkan ketika penyiar radio itu menyampaikan informasi mengenai
misalnya di kota Jakarta misalnya, sedangkan kita yang di Medan kita bisa mengetahui dari berita di radio bahwa di Jakarta misalnya sedang terjadi kemacetan parah pada hari Senin gitu. Nah, jadi banyak lagi yang lainnya. Dengan adanya radio kita bisa mengetahui informasi, kemudian kita bisa lebih terhibur dengan adanya musik-musik yang semakin mengglobal, kemudian mengikuti zaman. Nah, jadi itulah salah satu manfaat dari penemuan radio. Nah, selain radio, dalam kehidupan ekonomi kan banyak ya penemuan-penemuan seperti telepon. Zaman dulu tidak ada telepon, harus melalui surat. Kemudian ada internet, yaitu laptop menggunakan internet. Kemudian ada yang namanya bus atau alat transportasi. Sedangkan di zaman dahulu, ketika orang mau bertransportasi itu menggunakan kuda atau bahkan unta. Nah, jadi tergantung daerahnya. Nah, di sini ada latihan yang kedua, kamu diminta untuk berdampak di bidang ekonomi. Nah, jadi contohnya tadi seperti radio. Dampak di bidang ekonominya adalah dari radio kita bisa mempromosikan barang dagangan kita. Nah, sering kan itu di radio atau bahkan di televisi ada iklan-iklan yang misalnya berjualan obat atau berjualan makanan misalnya. Nah, itu kan dalam bidang ekonomi. Jadi, semakin canggih zaman, semakin canggih teknologi, maka dampak di bidang ekonomi itu akan semakin baik. Informasi yang diberikan melalui media-media seperti radio contohnya, itu bisa kita terima bahkan dengan mudah. Nah, jadi kalau menurut kamu, telepon, kemudian ada laptop dan internet yang menggunakan internet, kemudian transportasi, apa dampaknya di bidang ekonomi? Nah, jadi berdampak apa di bidang kehidupan ekonomi kita? Bukan sosial budaya ya, beda. Di bidang ekonomi, berarti dalam kehidupan, misalnya kalau ekonomi itu dalam kebutuhan kita sehari-hari seperti berjual beli, berbelanja. Nah, kebutuhan hidup itu adalah bidang ekonomi. Boleh kamu mencarinya di buku mata pelajaran, sumber lain, atau boleh mencari melalui internet. Jadi sudah ada 2 latihan, yaitu latihan bahasa Indonesia dan IPS. Silahkan kamu kerjakan dengan sebaik mungkin. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu SBDP. Nah, SBDP masih mengenai sekarang kamu akan berlatih kembali menyanyi lagu Maryam Tomong. Gunakan waktu berlatihmu dengan baik ya saat berlatih. Nah, abang kakak, kenapa lagu Maryam Tomong ini masih Miss Eka masukkan? Nah, sebenarnya memang lagu Maryam Tomong ini masih ada di materi kita yang terakhir. Hanya saja untuk materi ini Miss Eka mengingatkan kembali untuk kamu yang belum mengirimkan video atau bahkan voice note atau bahkan rekaman suara kamu menyanyikan lagu Maryam Tomong kepada Miss Eka, silahkan dikirim. Miss Eka tunggu di minggu ini, minggu terakhir. Nah, jadi kalau minggu depan kamu kirimkan lagi, nilainya sudah Miss Eka masukkan ke daftar nilai. Nah, jadi silahkan kamu kirimkan. Miss Eka ingatkan ya, minggu ini adalah minggu terakhir. Sudah 1 bulan loh abang kakak lagu ini Miss Eka berikan, kurang lebih 3 minggu. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir pengiriman lagu atau praktek kamu Maryam Tomong. Nah, untuk memudahkan nantinya akan Miss Eka input kembali di sini video atau lagu Maryam Tomong. Silahkan kamu dengarkan dengan baik. Selendang madi kinjang kain panjang madi toro pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu Maryam Tomong dainang sinapang masin Maryam Tomong dainang sinapang masin Selendang madi kinjang kain panjang madi toro pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu Maryam Tomong dainang sinapang masin Maryam Tomong dainang sinapang masin Selendang madi kinjang kain panjang madi toro pangeol ni konting masong ondeng kemamangon Maryam Tomong dainang sinapang masin
Mariam tolong jaina usin apang masin. Nah, sudah. Kalau sudah, silahkan kamu menyanyikan kembali, boleh dihafalkan, boleh juga melihat teks. Silahkan kamu rekam, boleh melalui video, boleh melalui rekaman suara. Kirimkan melalui WA Miss Eka. Bisa ya abang kakak, Miss Eka tunggu. Ini adalah minggu terakhir. Nah, abang kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Banyak ya yang kita pelajari, dimulai dari mengulang lagu Mariam Tomong, kemudian media-media atau bahkan penemuan-penemuan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, contohnya bidang ekonomi. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai mencari kosakata baku dan non baku. Kemudian kamu juga sudah mempelajari tentang bagaimana kamu melaksanakan kewajiban kamu dengan penuh tanggung jawab. Jadi, Miss Eka mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini, mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Miss Eka jelaskan bermanfaat untuk kamu, berkah, dan insya Allah diridhoi oleh Allah. Nah, kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, abang kakak jangan lupa kerjakan latihannya dengan sebaik mungkin, dan jangan lupa juga untuk ibadah harian kamu lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.